Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat baby-babyku yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Mbok Baby di acara Baby Talk, Bebas Bicara Talk, your safe platform to talk. Seperti biasa, kali ini masih bersama Mbok Baby karena Mbak Denanya sedang sekolah di luar negeri ya. Jadi di sini Mbok Baby yang akan menemui tamu-tamunya Mbak Dena sementara. Oke? Kali ini kita mau bahas tentang sebenarnya Mbok Baby ini ada keluh kesah sih sementara ini. Mbok Baby ini kan kerjaannya kan sebagai asisten rumah tangganya Mbak Dena. Ini apa Mbak Dena sudah bener nggak ya kira-kira dalam memperlakukan Mbok Baby selama ini? Bercanda loh Mbak Dena, enggak. Jadi tamu kita kali ini adalah seorang aktivis yang bergerak di bidang buruh ya, jadi buruh, pekerja gitu. Penasaran kan siapa tamu kita? Tunggu dulu, Mbok Baby baca berita dulu yang terbaru ini. Jadi menurut laporan Komnas HAM, bentuk paling umum atas diskriminasi LGBT di dunia kerja itu adalah kurangnya lapangan pekerjaan bagi teman-teman dari LGBT dan ragam Sogi SC, terutama mereka yang melawan peran gender yang biner, yang sudah dianggap normal gitu ya, sudah normatif, yang tidak sesuai dengan heteronormativitas yang ada di dunia kerja selama ini. Jadi konsep gender biner yang terkonstruksi di masyarakat itu sangat mempengaruhi proses perekrutan pekerja. Jadi akhirnya orang-orang yang identitas gender dan ekspresinya nggak sesuai dengan apa yang dimau, akhirnya mengalami diskriminasi, kemudian bahkan sampai dianggap abnormal, sampai mereka bisa kehilangan pekerjaan yang mungkin sudah dilakukan sebelum mereka coming out misalnya kayak gitu. Nah, demi menghindari diskriminasi ini, banyak teman-teman LGBT yang kemudian menyamar atau hidup di dua dunia yang berbeda ketika mereka ada di tempat kerja sama di rumah misalnya atau di tempat lain. Akhirnya ya tentu saja itu bikin stres, bikin tekanan psikis ketika kita dipaksa untuk kemudian mengingkari atau keluar dari zona nyaman kita atas kebebasan berekspresi, terutama tentang ekspresi gender, kemudian identitas gender, dan seperti itulah ya pokoknya. Nah, tamu kita kali ini expert juga di bidang perserikatan pekerja, buruh, dan pekerja-pekerja yang lain ini. Perempuan, pekerja, dan minoritas-minoritas yang lain yang nanti kita tanya deh, apa sih sebenarnya, mengapa sih beliau ini tertarik dan kemudian pengen memperjuangkan buruh, terutama buruh perempuan dan teman-teman minoritas. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung sapa aja tamu kita hari ini. Halo Mbak Vivi, apa kabar? Halo Mbak Baby, kabar baik. Ya ampun, cantik ya. Makasih. Aku manggilnya Mbak atau Kak atau kayaknya kita umurnya nggak beda jauh ya. Panggil nama aja gimana? Manggil Vivi aja boleh ya? Ya, Oh betul. baik kalau gitu. Vivi, apa kabar? Kabar baik ya. Boleh ceritain sedikit nggak ke teman-teman baby-babyku? Kesehariannya apa sih, terus aktif di mana hari-hari ini? Kalau kesehariannya saya kerja di Perempuan Mahardika, sebuah organisasi perempuan yang memperjuangkan kemerdekaan untuk perempuan, termasuk perempuan dengan ragam gender dan seksualitas. Jadi kita berjuang untuk merdeka dari kemiskinan, merdeka dari penindasan patriarki, merdeka dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, diskriminasi berbasis gender dan seksualitas. Nah, kalau kesibukannya sekarang sih, kalau dunia perburuhan itu nggak ada habisnya ya, karena setiap hari itu kami banyak banget menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di tempat kerja. Kalau khususnya dalam konteks Perempuan Mahardika itu adalah buruh garmen. Kan baru-baru ini kan Kemenaker menerbitkan satu kebijakan tuh, Mbak Baby. Jadi tentang upah yang boleh dikurangi sampai sebesar 25% khusus untuk buruh garmen. Banyak juga ya Mbak. Iya, jadi bisa dibayangkan UMR-nya udah pas-pasan, terus dikurangi lagi 25% gitu.
Nah itu sekarang kita sedang melakukan advokasi gitu ya, mengawasi agar perusahaan-perusahaan kemudian tidak memotong upah teman-teman. Tadi kan Vivi cerita bahwa sekarang lagi aktif di Perempuan Mahardika. Betul. Apa sih Perempuan Mahardika, dan bisa sedikit ceritakan nggak sejarahnya mungkin, terus kenapa bisa berdiri Perempuan Mahardika ini? Perempuan Mahardika itu didirikan tahun 2003. 2003 berarti sudah 20 tahun ya. Wah, Iya. ya. Bulan Maret gitu ya, aku ingat. Jadi kenapa sih kita waktu itu mendirikan Perempuan Mahardika? Jadi kita tuh punya semangat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya, karena kita masih melihat bahwa banyak sekali diskriminasi, penindasan yang dialami oleh buruh perempuan. Jadi memang dari awal itu kita pasarnya ke buruh ya? Kita sudah memberikan perhatian khusus kepada buruh perempuan, termasuk melakukan pengorganisiran buruh perempuan. Oh iya. Gitu. Sampai sekarang berarti konsisten bergerak, yang diperjuangkan tuh buruh perempuan. Iya, betul. Terus kenapa sih awalnya kok milih isunya itu isu buruh perempuan, kok lebih spesifik? Ya, karena semua perempuan adalah pekerja. Betul juga ya. Semua perempuan adalah pekerja ya. Kita bekerja di pabrik, kita bekerja di mana saja gitu ya. Di rumah pun kita bekerja juga gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa buruh perempuan? Karena perempuan yang bekerja, sektor-sektor yang menerima tenaga kerja perempuan, seperti sektor garmen, alas kaki, pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, buruh perkebunan, buruh kreatif, itu kan banyak perempuan ya. Itu adalah sektor-sektor yang belum memenuhi hak-hak buruh perempuan, dan banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran hak pekerja di situ, sehingga kami melihat bahwa fokus kami terhadap buruh perempuan itu karena memang banyak pekerja perempuan yang belum dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah. Terus tantangannya apa aja ini Mbak, ketika Mbak Vivi dan Perempuan Mahardika memperjuangkan hak buruh itu sehari-harinya? Apa sih tantangan yang sering muncul? Tantangan yang paling terasa itu adalah sebetulnya politik perburuhan itu sendiri gitu ya. Yang saya maksud dengan politik perburuhan itu adalah sistem politik perburuhan di negara kita, di Indonesia. Itu bukan sebuah sistem perburuhan yang menjamin hak-hak buruh dan memberikan perlindungan kepada buruh, khususnya kepada buruh perempuan. Jadi masih banyak di tempat kerja ya, dimanapun kita bekerja, itu masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, upahnya masih rendah, terus kemudian masih punya persoalan dengan perlindungan hak maternitas, perlindungan kesehatan reproduksi perempuan, terus masih banyak pekerja yang belum diakui sebagai pekerja, misalnya pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga itu kan, Mbak Wibi ini pekerja rumah tangga. Iya kan, sekarang kita sedang berusaha mendorong pemerintah segera mensahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga gitu ya. Oh, ada undang-undangannya itu? Belum ada, ini masih diperjuangkan, Mbak. Masih diperjuangkan. Kita masih kemarin beberapa kali kita demo-demo gitu ya untuk memperjuangkan itu. Ini penting pengakuan, karena kalau tanpa pengakuan itu artinya kan dia tidak diakui sebagai pekerja, artinya haknya juga tidak akan dipenuhi, betul, tidak masuk dalam perlindungan gitu. Karena belum diakui sebagai pekerja. Jadi memang itu tantangan terbesar. Jadi perspektif pemerintah dengan perspektif kita itu nggak ketemu gitu. Jadi kalau pemerintah itu kan selalu ingin mengutamakan investasi, investasi aman, pengusaha jangan sampai takut gitu ya. Sementara kita perspektifnya itu adalah memperjuangkan hak, bagaimana buruh dilindungi, bagaimana semua orang bisa mengakses pekerjaan tanpa diskriminasi gitu ya. Sehingga ini yang menjadi tantangan terbesar, Mbok. Jadi kalau kita ketemu itu nggak nyambung gitu loh. Iya, satunya pengen cuan, satunya pengen hak. Ini haknya harus dipenuhi. Itu yang kemudian tantangan terbesar yang ketika kita melakukan advokasi selalu tidak berjalan dengan mulus gitu ya.
sulit juga untuk bertemu dan berdialog dengan Kementerian Ketenagakerjaan ya. Ya. Terus karena itu Mbak Ebi dengarnya kan iya memang sulit ya kayak gitu. Satunya pengen ini, satunya pengen itu. Nah, strateginya apa ketika di praktek sehari-hari aja deh misalnya untuk kita memperjuangkan hak kita sebagai buruh nih. Karena kan Mbak Bebi juga sebagai buruh. Ya. Apa sih yang bisa dilakukan Mbak Bebi ketika ingin memperjuangkan hak Mbak Bebi misalnya dalam praktek sehari-hari? Yang paling pertama itu adalah berorganisasi. Berorganisasi. Ya, berorganisasi atau berserikat. Penting sekali berorganisasi karena di dalam organisasi kita akan mendapatkan informasi tentang hak-hak kita. Jadi kita akan mendapatkan informasi, kita belajar bagaimana cara bernegosiasi, kita belajar bagaimana cara melobi, dan di dalam organisasi kita punya banyak teman. Kan kalau berjuang sendiri pasti takut ya, kalau misalnya di tempat kerja kita mengalami ketidakadilan. Betul. Kalau dengan organisasi itu kita punya kekuatan untuk berhadap-hadapan dengan misalnya manajemen, atau kalau dengan pekerja rumah tangga dengan majikan gitu ya. Karena salah satu yang diatur dalam RUU PPRT itu juga hak PRT untuk berserikat. Itu penting. Jadi strategi utama itu adalah berorganisasi. Terus kemudian yang kedua adalah memang ketika kita mengalami pelanggaran gitu ya, kita nggak diam gitu. Kita berani untuk kemudian melakukan perlawanan, caranya macam-macam. Tadi bisa dengan lobby, bisa melakukan aksi, bisa mengumpulkan data gitu ya, sebagai kekuatan untuk bernegosiasi dengan kalau dengan pengusaha, atau kalau dengan dinas tenaga kerja ya dengan dinas tenaga kerja. Jadi penting ya kita berorganisasi, kemudian kita kalau perlu aksi ya, tapi aksi damai ya Mbak ya. Iya. Jangan yang anarkis ya. Iya. Takut saya kalau anarkis itu. Yang penting damai loh ya BBB-ku, jangan anarkis. Oke. Nah itu tadi sekilas ya, kita sudah cukup banyak ngomong sama Mbak Vivi tentang bagaimana sih kemudian perkembangan dunia buruh atau perserikatan buruh lah dan aktivisme buruh di Indonesia ini. Ternyata banyak sekali yang masih PR-nya banyak kalau kata Mbak Vivi tadi. Satu pihak dengan pihak lain yang nggak ketemu, ditemui susah kayak gitu. Padahal ini ya menurut Yogyakarta Principle dalam prinsip ke-12 ini membahas tentang hak atas pekerjaan, membahas mengenai segala bentuk diskriminasi atas dasar orientasi seksual, identitas gender untuk menjamin peluang kerja dalam berbagai bidang. Nah, sementara ini kan mungkin nasibnya kalau bisa dikatakan teman-teman dari Ragam So GSC ini kalau boleh dikatakan hampir sama, bahkan mungkin agak lebih buruk ya, lebih tertindas dari teman-teman perempuan ya di sini. Mungkin sama-sama kalau dalam dunia pekerjaan kan dua komunitas ini kan agak di kelas 2 kan nih. Betul. Antara teman-teman perempuan dan teman-teman dari Ragam So GSC, terutama mungkin yang identitas gendernya, yang ekspresinya yang kelihatan kayak teman-teman transpuan itu kan sangat rentan mengalami ketertindasan dan tidak dipenuhi haknya dalam dunia kerja. Contohnya kan banyak lah contohnya teman-teman transpuan yang kemudian nggak bisa kerja formal, kemudian ya cuman pilihannya kalau nggak jadi gawe salon, ngamen, mungkin sedikit beruntung kayak Mbak Bibi ini bisa jadi pegawai rumah tangga ini cukup beruntung daripada teman-teman transpuan Mbak Bibi yang lain yang banyak kemudian di jalan kerjanya jadi di sektor informal lah istilahnya. Nah, itu bagaimana sih menurut pandangan Mbak Vivi sendiri tentang fenomena itu yang terjadi? Iya, kalau aku bisa bilang memang dunia kerja itu dunia kerja yang seksis ya, seksis dan masih menggunakan perspektif biner. Jadi karena Mahardika itu banyak di garmen gitu ya, karena anggota kami kan paling besar adalah di sektor garmen, di mana banyak buruh perempuannya, termasuk juga buruh perempuan dengan ragam gender dan seksualitas. Kami menyebutnya buruh perempuan LBQ gitu ya. Dengan ekspresi yang tomboy itu sangat kelihatan gitu di garmen, dan mereka
adalah pekerja garmen. Nah, dari pengalaman mereka bekerja gitu ya. Kalau tadi kan transpuan visible sebagai trans. Yang tomboy juga demikian kan? Kelihatan. Visible ya, kelihatan betul. Ekspresinya, cara berpakaian apa dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman ini masuk ke dalam dunia kerja, baru mau melamar gitu, itu memang udah berhadapan dengan tadi aku bilang dunia kerja itu kan seksis dan biner ya. Mereka akan langsung, kamu itu perempuan atau laki-laki gitu. Jadi tidak pernah dilihat kemampuan bekerjanya. Yang nggak dilihat bukan kerjaannya, tetapi penampilan dia itu sudah menjadi hambatan untuk kemudian masuk dalam dunia kerja. Itu jadi itu pengalaman teman-teman ya. Kadang mereka boleh sih kamu kerja di sini tapi rambutnya agak dipanjangin ya. Gitu. Padahal urusannya apa lo rambut sama kerja? Iya betul. Yang penting kan kerjanya bagus. Jadi memang termasuk juga ketika mereka sudah masuk di dalam dunia kerja itu ya. Kerja, betul. Bully dari teman-teman itu selalu, bukan hanya sekali-sekali ya, hampir setiap hari gitu. Mereka ditanyakan, bentuk pertanyaannya macam-macam. Misalnya, apa enaknya jadi begini? Atau misalnya kamu itu laki-laki atau perempuan gitu. Hampir setiap hari. Banyak juga yang tidak mau berteman dengan mereka yang ekspresinya tomboy dan dijauhi oleh teman-teman kerja gitu ya. Jadi itu memang teman-teman dengan ragam gender dan seksualitas itu ketika mereka masuk dalam dunia kerja baik formal maupun informal itu menghadapi situasi sendiri yang itu mungkin tidak dihadapi oleh buruh perempuan atau buruh laki-laki karena latar belakang keragaman gender dan seksualitas mereka atau ragam SOGI SC mereka itu tidak belum diakui gitu ya. Dan memang dunia kerja kita adalah dunia kerja yang seksis dan biner itu tadi. Nah, tadi apakah kemudian ini kan ngomongin lagi tentang RUU PPRT tadi. Apakah ini juga akan dibahas di dalam RUU tadi, Mbak? Kira-kira. Tentang apa nih? Tentang keragaman gender. Keragaman gender juga. Kalau dalam RUU-nya belum ya. Belum karena memang RUU ini berfokus pada pengakuan sebagai pekerja secara umum ya. Karena sekarang ini kan konteksnya belum diakui sebagai sebagai pekerja. Tapi begitu kita menggunakan kata pekerja kan sebetulnya maknanya adalah berlaku bagi setiap orang kan. Setiap orang itu adalah pekerja gitu. Jadi kalau dipikir-pikir memang hukum di Indonesia ini belum mengakomodasi ya, katakanlah memang mungkin kita ada slogan melarang diskriminasi atau persamaan hak sama warga negara, tapi kenyataannya kan belum ada benar-benar payung hukum yang ngomong soal non-diskriminasi itu secara spesifik terhadap teman-teman mungkin dari ragam SOGI SC ini. Kita belum memiliki satu payung hukum yang itu juga sekarang kita sedang memperjuangkan itu, Mbok. Jadi kita menginginkan sebetulnya kan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mengakui bahwa keragaman gender itu kan ada di dalam masyarakat gitu ya. Itu kan penting untuk diakui dan kemudian itu di-mainstreamingkan ke dalam setiap kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa orang dengan ragam gender dengan ragam SOGI SC itu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, termasuk hak-haknya sebagai pekerja. Itu jadi itu yang belum ada sehingga di tempat kerja pun ya orang masih menggunakan tadi perspektif yang biner, laki dan perempuan hetero gitu. Nah, ini tadi saya sempat tertarik banyak sekali kemudian tiap hari dibully, tiap hari ditanyain sesuatu yang bikin kita nggak nyaman itu kan pasti berdampak ya. Apa saja sih selama ini ketika mungkin
Mbak Vivi pernah mendampingi kasus teman-teman pekerja yang mendapatkan bully karena ekspresinya yang berbeda, itu dampak secara mungkin fisik atau psikologis atau kesehatan ada nggak sih selama ini, Mbak? Ada. Dampak pertama itu dampak ekonomi. Ekonomi? Iya. Jadi pertama tadi ya, kalau akses pekerjaan dipersulit, dia akan sulit dapat pekerjaan, tentu dia akan miskin gitu ya, karena nggak punya penghasilan. Atau bekerja di tempat-tempat yang jauh dari pemantauan, tadi Mbak Baby bilang kan, kerja di sektor informal, di tempat-tempat yang informal kan juga belum diakui sebagai, makanya ada istilah informal, sebetulnya kami juga tidak setuju ya, harusnya semua pekerjaan itu formal, nggak ada yang informal gitu. Jadi ya. Semuanya harus diatur dan semuanya harus disebut pekerja gitu. Iya betul gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dampak psikologis. Jadi ini ada dua hal yang sangat memang memberatkan sekali. Di satu sisi sulit mendapat pekerjaan, jadi begitu mereka dapat, mereka akan mempertahankan pekerjaan itu. Meskipun tertekan ya. Meskipun tertekan, meskipun tempat kerja itu penuh dengan kekerasan, pelecehan yang mereka alami secara personal gitu ya. Baik oleh rekan-rekan kerja atau juga oleh supervisor, oleh manajemen. Mereka berusaha bertahan. Nah, ketika mereka berusaha bertahan itulah yang kemudian kerjanya itu tidak enak, tapi harus dilakukan. Ya. Kerjanya itu sendiri sudah melelahkan, ditambah lagi bully di sekitar teman-teman yang itu setiap hari mereka didapati oleh teman-teman buruh itu. Nah itu kan secara apa ya, ketika mereka sampai di rumah itu memang lelahnya jadi double. Jadi baik lelah secara kerja secara fisik dan lelah secara mental. Itu juga ada dua, mental karena bully, mental karena pekerjaan. Itu yang kemudian paling sulit dijalani oleh teman-teman buruh dengan ragam gender dan seksualitas tadi di sektor garment. Terus yang ketiga adalah mereka bisa kehilangan tidak punya teman di lingkungan pekerjaan. Di lingkungan pekerjaan, karena tadi kan masih banyak pikiran-pikiran masyarakat itu menular, itu adalah penyakit, nggak benar, hati-hati. Jadi teman-teman itu ya sendiri gitu ya, tidak punya teman kerja yang banyak gitu. Sehingga itu menurunkan kepercayaan diri. Mau berserikat juga sulit gitu ya, mau berteman juga sulit gitu. Jadi memang kemudian jadinya kayak kita kemudian semacam terisolasi gitu ya, bekerja dalam kondisi yang memang tidak nyaman gitu. Tapi harus dilalui karena tadi sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin akhirnya larinya ke sektor-sektor informal, pekerjaan-pekerjaan yang nggak diakui sebagai pekerja itu tadi ya Mbak? Iya. Kebanyakan akhirnya ya? Kebanyakan akhirnya ke situ, atau mencari tempat kerja yang bisa menerima mereka apa adanya. Tapi kan susah. Iya betul. Sangat jarang sekali kalau Mbak Baby lihat betul, Mbak. tempat kerja yang kemudian bisa menerima ekspresi gender yang berbeda kayak itu. Ya ada mungkin, tapi ya tidak banyak. Betul, Mbak. Dibandingkan dengan jumlah orang yang ingin bekerja tentu saja. Ya. Terus seberapa penting sih Mbak Wiwi, seberapa penting akses pekerjaan yang layak, kemudian pekerjaan yang bukan nyaman, paling nggak akses pekerjaan yang bisa menerima keberagaman ekspresi ini bagi teman-teman dari Ragam Soki SC ini? Penting, makanya diatur dalam prinsip-prinsip Yogyakarta ya, bahwa setiap orang punya hak untuk bekerja. Kenapa? Karena dengan bekerja kita itu independen secara ekonomi. Itu yang paling penting ya. Karena kita bisa lihat ya apa dampak ketika seseorang tidak independen secara ekonomi. Dia akan tergantung, dan ketika dia tergantung, dia akan mudah untuk
dimanfaatkan, ditindas, dieksploitasi dan sebagainya. Yang kedua, kerja itu kan aktualisasi diri. Kita bekerja dengan bekerja kita bisa mengaktualisasi diri kita di sektor-sektor yang sebetulnya kan cita-citanya kita ingin bekerja di tempat yang kita suka, gitu kan? Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Tadi karena ada diskriminasi berbasis Sogi SC yang seharusnya dia bekerja, ilmunya adalah bekerja di mana, tapi karena tidak diterima dia terpaksa bekerja di tempat lain yang mungkin itu bukan kemampuan dia atau kapasitas dia untuk bekerja di situ. Jadi menjamin setiap orang untuk bisa bekerja itu penting karena terakhir adalah persoalan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia. Karena di dunia ini sekarang kita hidup apa-apa semua serba uang. Nggak kerja ya nggak makan. Kalau nggak kerja nggak makan. Nggak kerja nggak bisa ke bioskop. Nggak bisa healing, nggak bisa ke salon atau bersenang-senang dengan teman-teman. Betul. Ya penting memang. Iya benar juga ya. Penting sekali kemudian nggak cuma lapangan pekerjaan, ada lapangan pekerjaan saja, tapi lapangan pekerjaan yang kemudian bisa diakses dan layak untuk teman-teman. Iya. Layak tuh juga bukan soal jumlah, pertama layak itu upahnya layak, terus betul. Kemudian lingkungan kerjanya layak, yang ketiga adalah layak bagi semua orang untuk bekerja gitu ya, layak mempertimbangkan misalnya kalau perempuan kondisi maternitasnya atau misalnya pekerja dengan disabilitas, terus kemudian pekerja dengan Sogi SC itu kan juga harusnya masuk dalam hitungan kelayakan sebuah tempat kerja. Harusnya gitu. Ya Mbak? Iya betul, harusnya. Sekarang kan ukurannya hanya uang, upahnya aja nggak layak gitu ya. Banyak teman-teman yang kemudian pasti upahnya di bawah UMR tuh banyak masih Mbak ya? Masih banyak. Atau UMR-nya rendah banget, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup juga gitu. Banyak sekali PR-nya sepertinya. Banyak. Semangat loh Mbak Vivi ya, jangan menyerah untuk memperjuangkan Mbak Baby dan kawan-kawan. Terakhir nih dari Mbak Baby, apa sih kemudian harapan Mbak Vivi untuk akses pekerjaan bagi teman-teman dari ragam gender dan seksualitas di Indonesia ini? Harapan saya itu harapan jangka panjang ya. Kalau kita punya mimpi kan, ada mimpi yang ingin kita raih itu bagaimana ada pengakuan dari pemerintah tentang keragaman gender dan seksualitas dan memainstreamingkan ini ke dalam setiap kebijakan, khususnya dalam kebijakan ketenaga kerjaan. Yang kedua adalah ini yang sebetulnya bisa segera dilakukan oleh pemerintah ya, itu memastikan bahwa syarat-syarat pekerjaan, syarat-syarat untuk masuk kerja itu bebas dari diskriminasi, tidak bias gender, sehingga setiap orang kalau dia melamar pekerjaan itu bisa punya kesempatan yang sama, terlepas apapun latar belakangnya. Kalau sekarang kan syarat pekerjaan satu, sehat jasmani dan rohani. Iya betul. Terus kemudian tidak memiliki penyakit menular. Gitu. Terus ada syarat-syarat lain. Belum lagi kalau ditulis perempuan, pastikan perempuan dengan perspektif yang biner tadi. Berpenampilan menarik itu aja kan udah. Gimana berpenampilan menarik? Yang seperti apa juga bingung kadang. Bahkan Mbak Wiwi pernah lihat di salah satu lowongan pekerjaan itu tidak menjadi bagian dari LGBT itu juga ada loh, beberapa pekerjaan. Di garmen juga ada seperti itu Mbak. Tidak menerima buruh yang LGBT, itu ada spanduknya gitu ya, dipasang. Itu kan tentu sangat merugikan ya, dan menghambat orang untuk bisa bekerja. Dan itu pelanggaran hak asasi manusia karena bekerja itu adalah hak asasi manusia yang nggak boleh diabaikan. Tuh dengar pelanggaran gitu, pelanggaran. Jangan aneh-aneh, tak kenapa sih nggak boleh kerja. Duh, kayaknya nggak habis-habis kalau bahas tentang buruh dan pekerja ini di Indonesia karena memang banyak sekali PR-nya ini ya. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih ya baby-babyku sudah mau mendengarkan obrolan kami berdua yang sangat inspiratif ini. Terima kasih juga Mbak Vivi sudah mau datang ke rumahnya Mbak Baby di sini dan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman seputar buruh dan pekerja terutama
guru perempuan dan dari Ragam Sogi SC. Terima kasih sekali loh ya. Ya, sama-sama. Jangan kapok, nanti tak undang lagi. Oke, terima kasih. Oke, baby-babyku, sekian dulu perjumpaan kita di Baby Talk, bebas bicara talk, your safe platform to talk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dadah!